Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Oke, masuk HP Samsung ya. Ini Samsung A11 ya kalau nggak salah. Kalau nggak A11, M11 ya. Di ini untuk tutup kameranya hilang ya. Bagian SIM tray terangkat, covernya pecah semua ya. Pecah ya. Ini untuk bagian tombol juga hilang ya. Oke, sini saya akan coba tes terlebih dahulu. Dan ini HP-nya ada getar ya. Dan ini di cas muncul logo petir ya. Kita akan tunggu apakah normal. Dan ini ada sekitar 53% ya untuk HP-nya. Jadi kayaknya untuk bagian atas ini kena ya. Nah, ini untuk bagian atasnya. Oke, ini saya akan bongkar HP-nya. Akan coba cek kondisinya ya. Ini kondisinya parah ya, untuk tombol-tombolnya udah nggak adaan ya, sudah pada hilang. Jadi HP ini minta diganti ini ya. Kalau koper ini kayaknya memang minta diganti juga ya. Untuk tombolnya juga pada rontok ya. Dan di bagian belakang ini hati-hati ya saat membuka karena ada fingerprint. Ya keadaannya, wow, ini ya pada hilang. Oke, jadi HP ini sudah pernah diservis ya sebelumnya. Ini bagian bawah dan ini untuk baut-bautnya nggak ada ya. Oke, saya akan coba lepas dulu untuk bagian plat penutupnya. Jadi di sini ada 3 baut, namun baut di sini dan di sini sudah tidak ada lagi ya. Jadi fingerprintnya ada di belakang plat ini ya, untuk bagian fleksibelnya. Angkat dulu untuk bagian fleksibel penutup ini. Kemudian lanjut angkat ini ya, angkat fingerprintnya ya, kita pinggirkan dulu. Dan untuk HP ini kalau ganti LCD ini harus dilepas semua ya, karena kayaknya terhubung ya untuk LCD ini. Jadi ini minta ganti LCD juga. Oke, lepas dulu untuk bagian ini ya, bagian penutup mesin bawah ya, karena ini harus diganti ya. Bukan ya, harus dilepas ya untuk bagian tutup mesin bawahnya apabila ingin menggantikan LCD ya. Jadi kalau untuk bagian atas itu cuma bagian plat saja yang diganti, dibuka ya. Oke, lepas dulu untuk baut penutup mesin bawah. Ini booster speakernya ya, bagian bawah ini ya, bagian booster speakernya. Akan cari posisi yang mudah ya untuk mengangkat bagian cover ini. Oke ya, udah terangkat. Nah, ini fleksibelnya ya, fleksibel fingerprintnya. Bukan fleksibel fingerprint ya, fleksibel LCD nya ya. Kalau ini nggak nyambung berarti nggak ini ya, nggak ini nggak bisa mengecas ya. Oke, dan di sini kita akan cek terlebih dahulu ya untuk bagian mesin-mesinnya ya, apakah mesinnya normal apa enggak ya. Oke, jadi di sini lepas dulu. Wah, ini wow, ini lepas ya. Nih untuk bagian bawahnya, hati-hati ya saat melepas seperti ini, hati-hati takut terlepas ya. Ini oke,
angkat dulu untuk bagian fleksibel LCD. Kita akan coba tes ya untuk bagian mesinnya. Oke, ini saya pinggirkan dulu. Oke, oh ini ya, ternyata tombolnya di sini ya. Pisahkan dulu untuk bagian tombol. Nah, ini fleksibelnya ya. Pinggirkan dulu. Dan ini untuk LCD-nya ya. Kita pinggirkan dulu. Oh, gini ya. Jadi saya akan lepas karena ini sudah diservis ya sebelumnya. Jadi HP ini coba saya lepas dulu ya untuk baterai. Oke. Oh, ini kondisinya ya. Jadi saya akan coba langsung pindahkan ke bagian ini ya. Pindahkan ke bagian sebelahnya ya. Oke. Di sini pasang terlebih dahulu untuk bagian ini ya, tombol luar dan bagian dalam ya. Jadi kita pasang dulu untuk bagian dalamnya, mudah-mudahan cocok ya. Oke, karena ini ada lemnya sendiri ya, namun kadang ini lemnya bisa nggak kuat ya. Kita lepaskan dulu. Agak susah ya melepasnya ya. Karena ini lem ya. Oh, kertas gitu ya, jadi cari celahnya dulu. Oke, udah terlepas. Langsung dilakukan pemasangan ya. Pasang dulu untuk bagian fleksibel tombolnya. Oke, sini ada lipatan ya di sini ya. Dipastikan untuk lipatan ini terpasang ya dengan rapi ya. Oke, paskan. Oke, untuk tombol sudah terlepas ya. Lanjut, sini kita akan lepas untuk bagian mesin ya. Jadi ini ada beberapa baut ya. Ini kita lepas. Sini. Ini ya untuk bagian antena ya, lepas saja. Kemudian kayaknya dari bagian atas ya, ini kita lepas dulu. Mudah-mudahan ini bukan baut ya, kayaknya untuk kamera depan ya itu ya. Kita akan coba buka dulu ya, barangkali kayaknya yang bikin lengket ya. Oke. Oke, ini dia.
cek kembali apakah ada baut-bautnya. Nggak ada ya, jadi tinggal lanjut kita lakukan pengangkatan ya. Kayaknya masih lengket ya, cek dulu. Oke, sepertinya aman ya. Ini dia untuk bagian bawahnya ya, bekas masuk air. Kita akan coba cek ukur dulu. Sama ya. Ini pastikan bagian-bagian yang di sini terpasang di sini ya. Oke, saya coba angkat dulu di sini. Oke, pasang dulu ya posisinya. Oke, pastikan kembali ya. Sini seperti ada ini ya, ini ya. Sambil dipaskan ya. Kemudian pastikan kembali. Nah ini ya, ada satu itu karet ya, dan ini untuk speaker ya. Cari posisi yang mudah ya untuk mengangkatnya. Oke, saya angkat dulu ya untuk bagian speakernya. Oke, untuk speaker atas sudah dilepas ya. Dan yang agak sulit ini ya, seperti di sini. Nah, ini ya, agak sulit untuk dilepas ya biasanya ya. Mudah-mudahan lemnya nggak ini ya, nggak berkurang ya. Oke, kita paskan dulu. Paskan lagi. Ini untuk SIM tray ya. Oke, cek kembali ada yang tertinggal apa tidak ya.
Dan perhatikan juga di belakang kamera ya. Nah, sini kita akan coba cek karena ini ada kayak sesuatu ya. Oh, ini kayak ini ya, busa gitu ya. Kayaknya bukan ya. Oke, lanjut ke mesin bawah. Ini untuk SIM tray. Oke, untuk mesin bawah kita lepas dulu untuk bagian ini, bagian fleksibelnya ya. Kemudian cari celah untuk mengangkat ini ya. Oke, udah terlepas. Nah, ini bekas masuk air ya, ini kelihatan sekali. Mudah-mudahan aman ya. Oke, di bagian ini ada getar dan karet ini ya. Ini kita angkat dulu. Oke, untuk getarnya langsung dipaskan ya. Oke, kita paskan. Kemudian ini tadi ya, ini sama ya karet tadi. Kita angkat terlebih dahulu, pelan-pelan saja ya. Oke, ini kita pinggirkan terlebih dahulu, kemudian kita lanjut pasang ya, merapikan. Oke, karena ini biasanya karet ini berfungsi untuk ini ya, menahan air ya. Oke, lanjut pasang di SIM tray di ini ya, ini pengecasan ya. Tekan kembali, apabila belum pas dipaskan terlebih dahulu. Biasanya ada penguncinya ya, itu yang membuat jadi agak lumayan kuat ya. Oke, kita cari posisinya dulu yang pas ya, kemudian posisikan. Apabila sudah pas, lanjut. Nah, kalau sudah bunyi klik berarti itu sudah terpasang ya. Ini kayaknya nggak terlalu banyak ya buat memposisikannya. Jadi di sini sebelum melakukan pemasangan kita akan bersihkan terlebih dahulu kamera ya. Oke, bersihkan kamera depan. Ini banyak debu ya. Oke,
Apabila dirasa cukup bersih, lanjut ke pemasangan mesin ya. Paskan terlebih dahulu. Oh iya, ini ya, jangan sampai ditekan paksa ya. Ini oke, paskan kamera depan, kemudian lanjut memasang bagian yang lainnya ya. Oke, cek kembali apakah ada yang belum pas. Kalau belum pas, kita angkat dulu ya. Dari mana posisinya kita paskan dulu, cek kembali. Oke, nah seperti ini ya kayaknya ya. Kemudian ini untuk speakernya kayaknya seperti ini. Seperti ini ya kayaknya ya. Oke, kita paskan terlebih dahulu. Ini pengunci ya, kita langsung pasang saja. Oke, rapikan dulu, pastikan semua sudah terkunci ya. Dan untuk bagian baut putih ini di sebelah sini ya, pengunci untuk baut mesinnya ya. Kemudian satu di sini ya. Cek kembali apakah ada yang longgar atau tidak. Apabila sudah dirasa pas, lanjut pemasangan baut ya. Oke, pasang. Dan ini untuk kamera ya. Oke, pasang juga untuk bagian sinyal ya. Kalau nggak terpasang nanti sinyalnya malah hilang ya. Dan rapikan ya. Ini dia untuk LCD barunya. Biasanya ini ada ini ya, ada apa, bagian tutup kamera ya. Itu di sini sudah ada ya, ini sudah ada, jadi tinggal melakukan ke pemasangan ya. Oke, nah ini dia untuk LCD barunya. Jangan lupa untuk LCD baru ini di bagian belakangnya harus kita lakukan lepas terlebih dahulu ya. Lepas dulu. Jadi sebelum melakukan pemasangan, maka baiknya kita lakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Kita coba tes untuk bagian bawah dulu ya. Ini nggak masuk ya untuk bagian bawahnya ya. Enggak ini ya, enggak. Oke, kita angkat dulu untuk bagian mesin bawah. Oh, loncat ya. Oke, ini dia. Kita cek dulu. Oh, ini memang agak ini ya, agak susah untuk dipasang ya. Oke, ini dia untuk LCD barunya. Kita akan coba cek, dan sebelum dilakukan
apakah ada bagian-bagian yang mengganjal atau tidak ya. Cek kembali, pastikan semua sudah presisi ya. Oke, sini sudah dicek dan pastikan bagian-bagian seperti plastik dan yang lainnya dilepas ya. Apabila sudah pas, lanjut kita lakukan ke pengeleman ya. Siapkan dulu untuk bagian ini ya. Di sini ada sensor ya, saya kasih sedikit. Untuk bagian sensor, kemudian lanjut ya, kasih lem secukupnya saja. Lanjut ke pemasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan semua sudah pas ya. Bila sudah dirasa pas, dan untuk bagian ini ya, ini dulu ya dipasang. Rapikan terlebih dahulu. Oke, cek kembali ya untuk bagian antena juga. Lepaskan di bagian antena dan bagian fleksibel bawah ya, pasang. Oke, pastikan untuk fleksibel bawah sudah terpasang juga. Kemudian lanjut ya, pastikan kabel antena sudah terpasang. Lanjut pasang tutup speakernya ya. Oke, untuk speaker bawah ya. Pasang baut-bautnya.
Jadi HP ini memang sudah pernah diperbaiki ya sebelumnya, atau bekas bongkaran sendiri, kurang tahu juga ya, karena seperti terangkat ya untuk bagian yang lainnya. Oke, di sini ini yang terakhir ada satu ini ya, plastik ya, belakang fleksibel ini. Pastikan dipaskan terlebih dahulu. Kemudian lanjut ya untuk memasang bagian fleksibelnya ya. Oke, sudah pas. Bila sudah pas, oke, dipijat pelan-pelan ya. Oke, pijat pelan-pelan dan pastikan semua terpasang ya dengan baik ya. Lanjut sini untuk baterai kasih secukupnya agar ini ya tidak goyang atau lengket ya saat dilakukan pemasangan nanti. Jadi supaya HP ini nanti lebih mudah untuk diangkat ya, di sini saya tambahkan ini ya, tambahkan plastik buat mengangkat ini ya baterainya ya, agar pas perbaikan atau apa ini lebih mudah ya. Ini kondisi baterainya agak sedikit ini ya, jadi plastik ini saya ambil dari HP lain ya untuk membantu HP ini lebih mudah ya saat melakukan pengangkatan. Oke, lanjut pemasangan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan di bagian atas ini tadi ada ini ya, itu ada plat ya di situ ya, plat baterai ini ya. Oke, lanjut pasang fingerprint. Dan di sini belakang fingerprint ini ada satu baut ya, jadi ini diangkat terlebih dahulu untuk fingerprint, diangkat ya, kemudian masukkan ini ya. Oke, ini sambil diangkat ya, pasang bautnya. Dan ini sudah saya konfirmasi ke usernya ya, jadi HP ini jadi warnanya beda ya, ini asalnya hitam, namun karena warna yang hitam tidak ada, nah ini warna aslinya ya, jadi saya ganti ya dengan warna ini. Namun ini sudah saya konfirmasi juga ke usernya bahwa warna yang ready cuma warna ini ya, jadi usernya tidak mempermasalahkan. Kemudian ini ya, lanjut pemasangan ini ya, lampu untuk bleednya ya. Oke, oh ya, tombolnya terlupa ya, pasang tombolnya.
mudah-mudahan aman ya untuk HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan pasang dulu. Kita cek dulu ya HP yang lengket ya. Ini kayak longgar ya, ini kayak saya tambah sedikit lem ya agar nggak goyang ya. Karena kalau nggak dikasih itu nggak mau lengket ya. Oke, pasang terlebih dahulu tombolnya. Pasang SIM tray-nya. Kayaknya ada yang mengganjal ya di bagian SIM tray ini ya. Ini agak lumayan keras ya, pantas saja pas waktu dibuka itu susah sekali ya. Oke, SIM tray terpasang. Cek ya untuk bagian pemasangan LCD-nya aman ya. Tombol, coba hidupkan ya, coba cas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Inilah sudah muncul tanda petir. Dan ini sudah muncul tanda baterai ya. Coba hidupkan. Alhamdulillah sudah muncul logo pertama ya. Kita akan tunggu sampai tampilan awal. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Mungkin saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.